Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Setelah finish di urutan ke-11, kepada Speed Week pembalap KTM Miguel Oliveira berbicara tentang balapan di Aragon minggu lalu. Saya frustasi dengan hasilnya. Kami memiliki akhir pekan yang baik, tetapi sayangnya kami tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi kami. Bannya sangat merugikan saya. Itu jelas merupakan hasil yang tidak mencerminkan potensi dan pekerjaan kami selama akhir pekan. Melihat rekan setimnya Brad Binder yang memulai balapan dengan berada di posisi ke-10, kemudian mampu finish di urutan ke-4, Miguel pun memberikan tanggapan yang positif. Tidak, saya senang Brad tampil baik. Ini menunjukkan bahwa motor bekerja dengan baik. Ini hanya membuat saya frustasi. Saya senang Brad mendapatkan hasilnya, tapi itu juga menunjukkan bahwa kami bisa melakukannya lebih baik lagi. Usai insiden mengerikan Aragon lalu, Marc Marquez menerima banyak kritikan dari berbagai pihak, mulai dari netizen, rekan pembalapnya seperti Johan Zarco hingga komentator MotoGP seperti Chico Lorenzo. Menanggapi komentar negatif tersebut, Marc Marquez lebih memilih tidak mempedulikannya. Melihat tayangan ulang terlihat sepertinya seolah-olah saya menabrak Nakagami. Tapi saya seorang pembalap MotoGP, saya tahu bahwa ini adalah babak pertama. Dari video itu Anda dapat melihat bahwa ketika saya mengaktifkan hold shot, ada bagian firing Fabio di roda saya. Bahkan Marini dan saudara saya Alex hampir menabrak dari belakang saya karena perangkat diblokir. Saya ingin memperjelas, saya tidak ingin mengejar apa-apa, baik itu kejuaraan dunia. Tujuan saya adalah untuk memahami bagaimana performa motor dan tubuh saya setelah 23 lap. Tapi itu adalah tikungan pertama yang bagus. Pembenci selalu menang. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengabaikan mereka. Saya tahu apa yang terjadi. Saya sudah berada di MotoGP selama 10 tahun. Dan saya tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Mendengar Marc Marquez mendapatkan banyak komentar negatif kepada motosan Alex Marquez yang berada tepat di belakang kakaknya saat insiden crashnya Nakagami, memberikan pembelaan kepada Marc Marquez. Saya melihat kecelakaan dengan Taka, karena itu terjadi tepat di depan saya. Taka masuk ke dalam, Marc keluar, karena ada masalah di motor akibat kontak dengan Fabio. Karena Taka berada di tengah lintasan, situasinya sangat berbahaya. Untungnya tidak ada kerusakan yang terjadi. Nah, mereka yang memberikan pendapat buruk bukanlah penggemar sepeda motor, tetapi penggemar pembalap, siapapun dia. Dan mereka mengkritik orang lain. Mereka tidak suka dengan sepeda motor. Dikutip dari motosan, Maverick Vinales menyebut crashnya Fabio Quartararo sangat menguntungkan Aprilia. Dikarenakan hal itu bisa mengurangi jarak poin antara Alex Espargaro dan Quartararo di klasemen sementara kejuaraan dunia. Saya pikir itu sangat menguntungkan bagi kami dan untuk Aprilia. Sekarang saya berbicara sebagai sebuah tim. Sebelumnya saya meminta maaf untuk Fabio, karena kecelakaan itu sangat buruk dan saya harap dia baik-baik saja. Tapi kami kembali bertarung. Sekarang saya harus berada di depan. Saya harus berjuang di depan dan membantu Alex sebanyak yang saya bisa. Cara untuk membantunya adalah dengan mencoba memenangkan balapan. Saat insiden crash Takaki Nakagami terjadi,
Luca Marini berada tepat di belakang Marc Marquez. Secara tidak langsung ia melihat kejadian mengerikan itu. Kepada Speedweek, Luca Marini menyebut hal itu adalah momen yang menakutkan. "Iya, benar sekali. Saya hampir bertabrakan dengan Nakagami. Untungnya saya bereaksi sangat baik. Saya mencoba untuk menghindari dia dan tidak kehilangan terlalu banyak waktu. Tapi itu adalah momen yang menakutkan. Saya merasa seperti saya bisa menabrak kepala atau tubuh Nakagami karena dia jatuh ke arah saya. Untungnya saya bisa mencegahnya, tapi itu menakutkan." Selain Luca Marini, Remy Gardner juga merasa ngeri, di mana ia hampir melindas tubuh Nakagami. Ia berusaha menghindari Nakagami dengan melintas di sampingnya saat tubuh Nakagami terpental di tengah aspal. Saat saya akan melewati tanjakan, saya melihat sepeda motor dan suku cadangnya terbang di udara. Jatuh pertama tidak berbahaya karena sepeda Fabio tergelincir ke kiri, dan saya bisa menghindarinya di kanan. Jatuhnya Taka adalah pemandangan yang berbahaya. Tiba-tiba saya melihat motornya tergeletak di depan saya, dan kemudian saya menginjak rem dengan keras. Saya hampir menabrak Carl dari belakang. Kepada Moto-san, walaupun Pecco Bagnaia tidak menyaksikan langsung insiden crashnya Fabio Quartararo dan Takaki Nakagami, tetapi menurutnya insiden tersebut sangatlah parah dan seharusnya red flag dikibarkan pada saat itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan menyeret korban lebih banyak lagi. Saya pikir Fabio ingin memulihkan posisi dengan cepat. Mark mengalami slip kecil dari belakang dan Quartararo menabraknya dari belakang. Tabrakannya sangat keras. Masalahnya adalah ketika saya kembali ke titik itu di lap 2, ada potongan dari motornya di mana-mana. Saya lebih suka mereka memberikan bendera merah. Saya tidak begitu setuju dengan keputusan race direction pada saat itu. Itu berbahaya. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.